Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Musa Putri, NIM 19231055, kelas Pendidikan IPA A19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan observasi yang saya lakukan di Pantai Pasir Jamba guna memenuhi tugas mata kuliah konservasi sumber daya alam dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Skunda Diliarosta, EPD. Ya, baiklah, pada laporan hasil observasi konservasi penyu di Pantai Pasir Jamba Padang ini, saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama itu hal yang diamati, yang kedua waktu dan tempat observasi, kemudian tujuan dari observasi, yang keempat hasil observasi, dan yang kelima kesimpulan observasi, dan yang keenam dokumentasi dari observasi. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu hal yang diamati dalam observasi. Baiklah, dalam kegiatan observasi ini, ada beberapa hal yang akan diamati, yaitu bagaimana konservasi penyu yang berada di Pantai Pasir Jamba ini, kemudian juga mengetahui bagaimana perkembangbiakan penyu di sana, dan bagaimana proses penetasan telur penyu tersebut. Selanjutnya, yang kedua, yaitu waktu dan tempat observasi. Waktu dan tempat observasi. Waktu kami melakukan observasi ini itu pada tanggal 18 Mei tahun 2021 pada pukul 13.30 WIB sampai selesai. Bertempat di observasi ini dilakukan di Konservasi Penyu, Jamba Sea Turtle Camp, Pokmas Samudra, Pantai Pasir Jamba, Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya poin yang ketiga itu tujuan dari observasi. Dalam observasi yang dilakukan, ada 3 tujuan utama dari observasi ini. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana konservasi pada penyu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penyu dapat berkembang biak. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui cara melestarikan penyu. Kemudian poin yang keempat itu hasil dari observasi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan hasil dari observasi. Konservasi penyu yang dilakukan di daerah pantai Pasir Jamba, Camp Sea Turtle, didirikan oleh Saudara Pati Hariose. Saudara Pati Hariose dan teman-teman dengan nama komunitas konservasi yaitu Jamba Sea Turtle mendirikan konservasi penyu ini yang didirikan pada tahun 2013. Hal ini dilakukan agar dapat melestarikan penyu. Pendirian konservasi penyu ini dilakukan karena masih minimnya perhatian masyarakat terhadap penyu. Setelah berjalan konservasi penyu ini selama 7 tahun, ada banyak masyarakat yang membantu dalam menjaga konservasi penyu seperti menjaga penyu dari pemburuan. Salah satu cara masyarakat membantu dalam menyelamatkan penyu itu dengan merangkul nelayan dan masyarakat sekitar untuk ikut dalam menjaga konservasi penyu. Saudara Pati Hariose menjelaskan bahwa di kawasan pantai ini ada hamparan pantai tempat di mana penyu itu bertelur. Banyak masyarakat di sekitar yang mengambil telur-telur tersebut, sehingga ia dan teman-teman yang berada di konservasi tersebut mengubah hal tersebut agar telur-telur tersebut diselamatkan dan tidak diambil oleh warga sekitar. Pada tempat konservasi ini terdapat tempat khusus penetasan penyu, di mana pada tanggal 16 Mei 2021 tercatat terdapat telur-telur penyu jenis lekang dengan jumlah 105 butir telur. Menurut pengelola tempat konservasi ini, pada konservasi ini hanya terdapat 4 jenis penyu, yaitu penyu lekang, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu belimbing.
selama Saudara Patih Hariyose membina dan mengurus konservasi ini terdapat banyak kendala. Salah satunya yaitu kendala dalam dana. Pendiri tempat ini atau Saudara Patih Hariyose dengan teman-temannya itu menggunakan dana pribadi untuk mengurus konservasi ini. Dan sama sekali tidak menggunakan dana pemerintah. Untuk menambah dana operasional dari konservasi ini, maka lokasi ini dijadikan sebagai tempat wisata edukasi yang di mana dapat memungut donasi dari orang yang datang untuk berwisata. Karena ini merupakan dana pribadi, jadi mungkin akan sedikit kesulitan. Selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu kesimpulan dari observasi. Hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan observasi yang dilakukan di Pantai Pasir Jamba ini adalah konservasi penyu yang ada di Pantai Pasir Jamba dengan nama komunitas Jamba Sea Turtle didirikan oleh Saudara Patih Hariyose dan teman-teman pada tahun 2013 dengan menggunakan modal dana pribadi tanpa bantuan dari dana pemerintah yang dilakukan agar dapat menjaga kelestarian dari penyu. Mereka mendirikan konservasi ini dengan alasan agar melindungi penyu. Pada konservasi ini hanya terdapat 4 penyu, yaitu penyu lekang, penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, dan juga penyu lekang. Pada konservasi ini, karena tidak menggunakan dana dari pemerintah dan hanya dana dari pribadi, mereka juga menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata, yang dimana orang yang berkunjung di sana membayar dan memberikan donasi untuk membayar sebagai tempat wisata. Selanjutnya, poin yang terakhir atau poin ke-6 yaitu dokumentasi. Ini berisi foto-foto atau dokumentasi saya ketika melakukan observasi konservasi penyu di Pantai Pasir Jamba. Berikut adalah dokumentasi konservasi penyu yang kami lakukan di Pantai Pasir Jamba, Sumatera Barat. Ini foto-fotonya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai laporan hasil observasi konservasi penyu yang dilakukan di Pantai Pasir Jamba. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.